Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nexa Martoni dengan NIM 22022030 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah umum di Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Huma Magrido Nicoling SPD FPD. Tugas kali ini merujuk pada hukum yang berkeadilan. Baik, kali ini saya mengambil tema dengan judul pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lalu lintas. Baik, langsung saja kita masuk ke wawancara sama Bapak Porlantas. Muhammad Fasda. Perkenalkan, nama saya Nexa Martoni dari Universitas Negeri Padang. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa, Pak? Nama Arya Putria Putra SH. Di sini saya ingin mendapatkan informasi terkait kasus lalu lintas yang sering Bapak temukan misalnya. Kasus lalu lintas sebenarnya maksimalnya di Kota Padang ini kebanyakan melanggar yang tidak pakai helm, yang bonceng anak nggak pakai helm, melawan arus, terobos merah. Dari masalah-masalah itu apa saja pasal yang Kalau pasal yang dilanggar, kalau helm 291, yang 291 ayat 1 itu yang helm pengemudi. Helm penumpang 291 ayat 2, penumpang tidak mengenakan helm. Terus pasal melanggar rambu-rambu 287, nanti Bapak kasih tahu apa ya. Nah, ini Pak kasih aja nanti pasal ini, biar aja pasal berapanya. terus Pak, siapa saja yang sering melanggar pasal-pasal tersebut? Yang sering melanggar pada umumnya pelajar. Pada umumnya pelajar, 80% pelanggar pelajar. Kebanyakan pelajar kan masih di bawah umur tuh, Pak. Jadi gimana kepolisian membuat aturan kayak gitu kalau mereka belum sampai umur untuk membuat SIM? Kita kan ada setiap hari kita ke sekolah, ke polis go to school, polis go to kampus, mesti sahabat anak. Jadi setiap hari kita pergi ke sekolah untuk mengingatkan anak-anak tersebut. Jadi, kalau tidak cukup umur, kita tindak sama orang tuanya, sudah kita surat di para guru, anak-anak di bawah umur 17 dilarang bawa motor. Jadi sekali nanti kami akan mengadakan razia. Apakah ada langkah-langkah yang konkret yang dapat diambil oleh kepolisian lantas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas? Kalau sekolah-sekolah, kalau anak SMP pasti sudah di bawah umur, pasti motornya kita tangkap. Kita bawa motornya dulu ke kantor, panggil orang tuanya. Apakah ada program atau inisiatif khusus yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat? Program setiap kita tiap hari program, boleh putus sekolah lagi, boleh ke kampus. Ada juga operasi zebra, operasi patuh, operasi patuh, boleh jadi Rapid lane. itulah, ada operasi setiap tahun kita ada zebra, patuh. Kemudian Pak, apakah dari pihak kepolisian melibatkan teknologi atau inovasi terbaru dalam penegakan hukum lalu lintas seperti penggunaan kamera pemantau atau sistem elektronik lainnya untuk meningkatkan keefektivitas penegakan aturan lalu lintas? Di Kota Padang sekarang udah ada ETL, elektronik tunai. Jadi setiap pelanggaran yang terbaca pasti direkam sama CCTV. Nanti buktinya ada di sana, di tempat kantor lain. Jadi gimana pihak kepolisian menangkap orang yang melanggar lalu lintas?
Kita menyurati. Menyurati. Iya, kita yang ada plat nomor, nanti plat nomor itu terbaca di mana alamatnya, siapa pemiliknya. Terus bagaimana polisi lalu lintas menjaga keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas, termasuk menghindari diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin bisa terjadi? Kalau mengatasi pelanggarannya sama semuanya, kita tidak pandang umur. Masalahnya setiap kecelakaan pasti ada pelanggaran. Jadi yang kecil melanggar, yang besar melanggar, jadi sama semuanya, nggak ada kita pandang-pandang. Jadi semuanya salah. Ya salah, nggak ada yang anak kecil nggak pakai helm itu kan nggak ada itu di undang-undangnya. Kecuali anak kecil kan nggak ada. Padahal anak kecil lebih rentan kepalanya pada orang dewasa kan. Lebih lunak kepalanya kan. Terakhir, apakah ada pesan atau saran yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Ihsan terkait keselamatan Wali. lalu lintas? Pesannya itu aja. Lengkapi Maestri kendaraan, Yulianisa. lengkapi fisik kendaraan, lengkapi surat-surat. Fisik Rizky Ramadhani. kendaraan, periksa dulu surat-surat, periksa dulu fisik kendaraan agar kita aman di jalan. Terima kasih Pak atas waktu dan informasinya. Semoga upaya polisi dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas bisa berhasil. Amin. Kita ini di komunitas kita sudah punya fungsi masing-masing ya. Kalau ini fungsinya dari bapak-bapak yang ada di sini ya. Yang kalau ada yang melanggar Oh, mekanismenya. ya. Nah, ini bapaknya ini silakan. Kalau untuk mekanisme pelanggaran itu kamera etle ini dia langsung otomatis mengcapture pelanggaran. Jadi setelah di-capture, pelanggaran tersebut dikirim ke data server. Nanti server melalui mengirimkan data melalui aplikasi ini. Ini langsung nih saya buka ya. Nih. Langsung memunculkan nih salah satu contohnya seperti ini data pelanggaran kendaraan yang tidak menggunakan helm. Langsung ketahuan gitu. Dia langsung. Jadi setelah itu kami cetak surat konfirmasi, nanti langsung kami kirim melalui pos. Tuh, itu salah satu contoh surat konfirmasi pelanggaran yang akan kami kirim. Nah, Ini tuh dikirim nih ke pos pelanggar ini. masih nih salah satu contohnya. Mereka bisa konfirmasi lewat website atau datang ke sini. Nih, ini salah satu contoh surat konfirmasi pelanggarannya. Ini alamat pelanggar, ini namanya pemilik. Nah, ini dasar hukum penindakannya. Nah, nanti kalau seandainya pelanggar konfirmasi, mereka wajib mengisi nih nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, golongan SIM. Nah, lengkap semua, nomor handphone. Yang paling penting mengisi nomor handphone. Nah, nanti mereka nih, ini bukti pelanggarannya tidak menggunakan helm. Nah, nanti mereka bisa konfirmasi lewat website ini. Nih, ini kan ada barcode. Nanti mereka bisa scan barcode. Nanti muncul data konfirmasi pelanggaran. Gitu. Untuk pelanggaran-pelanggaran plat WDA ataupun mana Pak? Bisa, maupun plat amanah pun bisa. Kalau seandainya ini kan masih plat Sumbar. Kalau seandainya plat Jawa, itu kami mengirim data tersebut ke etle yang di Jawa. Nih, seperti ini. Ini salah satu contohnya. Nih, platnya plat Padang, tapi mereka melanggar di Polda Metro Jaya. Nih, ini Polda PMJ ini Polda Metro Jaya ini. Nah, mereka melakukan pelanggaran nih. Aturan ganjil genap. Ini lah. Ya kan? Di Jakarta ini. Nah, di Jakarta ini mereka melakukan pelanggaran. Jadi, etle ini kami sudah sinkron seluruh Indonesia. Termasuk dari Sabang sampai Merauke ini dapat menggunakan etle. Jadi sudah sinkron semua. Jadi dimanapun, kalau seandainya dia melanggar di Padang plat Jawa, kami ngirimnya ke Jawa gitu. Di mana lokasi kepemilikan kendaraan tersebut. Ini salah satu contoh suratnya yang dikirim ya. Ini contoh surat-surat pemilik kendaraan yang melanggar ini. Ya, ya. Ini akan kita kirim ke pos ini, disampaikan ke rumah. Ya.
Kalau kami ini surat ini surat cintanya ini. Surat cinta dari Pak Polisi. Tapi polisi cinta dia kan? Iya. Bukan cinta cinta kan? Pasti polisi cinta sama dia supaya dia tuh polisi menjaga keselamatan dia. Oke? Kemudian Pak, kalau ada yang memalsukan plat kayak gitu gimana solusinya Pak? Nah, kalau di sini kan ada terkadang yang tidak terdeteksi Ya. menggunakan plat palsu. Itulah gunanya personel yang bertugas di strong point untuk menertibkan kendaraan yang menggunakan plat tidak asli atau palsu gitu. Nah, Tidak sebenarnya. jadi kami hanya menyampaikan lewat HT nanti untuk mengamankan kendaraan tersebut. Seperti itu. Baik, kesimpulannya, dalam rangka mewujudkan hukum yang tegak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, polisi lalu lintas memiliki peran yang penting. Beberapa langkah yang diambil oleh polisi lalu lintas meliputi penegakan hukum yang tegas, strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, kolaborasi dengan pihak lain seperti sekolah dan lembaga masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat dari pelanggaran serius, pemanfaat teknologi dan informasi. Kerjasama dengan pelanggaran, pemerintah terkait melibatkan masyarakat, mengatasi tantangan dan hambatan, pelatihan tugas pemanfaat teknologi informasi, dan berperan dalam kampanye keselamatan jalan raya. Baik, itu dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Bapak Polisi. Cukup sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.